Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat terus, oke? Oke, kembali lagi dengan saya Naftalina ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG, yaitu tentang CT atau Computational Thinking di topik 8, bagian eksplorasi konsep. Jadi, di eksplorasi konsep itu ada juga istilahnya itu lembar kerja reflektif ya, individual, tapi pertanyaan ini digunakan untuk diskusi dalam kelas gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti, coba nanti kita langsung aja ya. Kita masuk ke poin pertama, yaitu pertanyaannya, tuliskan hal baru apa sajakah yang Anda dapatkan dari mempelajari CT melalui aktivitas problem solving yang melibatkan analisis data, pemodelan, dan simulasi. Jadi menurut saya itu bahwa pemahaman tentang CT itu memang hal baru ya. Dan di sini terkait dengan apa yang telah saya pelajari, berarti hal barunya yang pertama adalah bagaimana kemampuan untuk menyelesaikan masalah ya, solusi yang efektif melalui penggunaan model matematika atau simulasi komputer. Jadi dalam hal ini karena di sini saya ada dari jurusan kimia, jadi bagaimana saya mengembangkan terkait model pembelajaran kimia ya yang dapat disimulasikan dalam mungkin jam kolektif itu sebagai praktikum virtual kayak gitu kan. Kemudian kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang dihasilkan dari simulasi praktikum kimia secara virtual. Ini dapat membantu siswa untuk memahami konsep kimia secara mendalam dengan melihat hubungan antara data dan teori. Kemudian pemahaman tentang keuntungan dan keterbatasan penggunaan teknologi dalam praktikum kimia itu di sini juga sebenarnya hal baru juga ya, karena memang menggabungkan antara teknologi dengan pembelajaran kimia ya. Kemudian melibatkan terkait dengan konsep-konsep yang sulit, kemudian yang biasanya mungkin kita lakukan praktikum secara langsung, tapi melalui pembelajaran CT ini, computational thinking, ternyata tidak hanya praktikum secara offline, tetapi praktikum secara online pun bisa. Kemudian kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah ya, melalui simulasi praktikum kimia dan analisis data. Dan ini harapannya adalah nanti siswa itu mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya secara komputasional ya, seperti mengidentifikasi pola, memprediksi, kemudian bagaimana cara ia mengevaluasi hasil. Nah, di bagian eksplorasi konsep itu juga uh, ada pokoknya di bagian berapa gitu, ada ini lembar kerja mahasiswa. Lembar kerja mahasiswa ini istilahnya tabel yang harus kita kerjakan. Jadi tabelnya itu isinya di sini ya, jenjang atau mata pelajaran yang diampu, karena saya dari jurusan kimia. Jadi di sini saya tulisi SMA atau kimia ya. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah mengapa CT diimplementasikan pada matematika dan sains? Jawaban saya adalah untuk mempermudah pemecahan masalah. Jadi CT membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan algoritma dalam memecahkan masalah matematika dan sains secara efisien dan efektif. Kemudian memfasilitasi pemodelan. Jadi CT itu sebenarnya menyediakan bagaimana kita itu bisa berpikir gimana sistematis untuk mempresentasikan atau memodelkan suatu permasalahan gitu. Kemudian memungkinkan eksplorasi data. Nah, jadi eksplorasi kan artinya untuk CT itu bisa membantu siswa dalam memahami bagaimana cara mengumpulkan, kemudian menganalisis, memvisualisasikan data, kemudian bagaimana cara menggunakan alat-alat secara virtual gitu, alat dan bahan, maksudnya dalam tanda kutip praktikum gitu ya. Kemudian mengembangkan keterampilan abstraksi, artinya adalah CT itu sebenarnya melihat masalah itu dalam bentuk abstrak dan mengembangkan kemampuan merepresentasikan masalah itu yang lebih sederhana atau lebih mudah dipahami gitu ya. Kemudian yang kedua, apa saja praktek CT yang melibatkan data, adakah yang kurang Anda pahami dari hasil eksplorasi konsep pada makalah yang Anda lakukan terkait dengan data? Jika iya, coba tuliskan dan cari tahu apa artinya gitu. Jadi menurut saya beberapa praktek ya terkait penerapan CT yang melibatkan tadi ada pengumpulan data, analisis data, visualisasi data, dan pengolahan data itu memang di sini menjadi hal baru ya. Karena memang saya sendiri pun sebenarnya belum 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 menemukan kira-kira uh, yang kurang saya pahami itu bagian mana, karena memang masih proses belajar ya. Namun di sini saya lebih istilahnya itu terbuka untuk menerima
atau belajar lebih banyak ya terkait dengan konsep CT, bagaimana cara ketika dikaitkan dengan data, kemudian memperdalam pemahaman saya terkait dengan apa yang belum saya ketahui. Nah, ini mungkin proses berjalannya waktu nanti bisa terjawab. Kemudian salah satu praktek yang melibatkan data dan adalah analisis data. Tuliskan strategi saat melakukan analisis data. Nah, ini menurut saya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk analisis data, yaitu di sini saya sertakan ada 8 strategi. Yang pertama adalah menentukan tujuan dulu. Jadi tujuan analisis data itu untuk apa? Kemudian mengumpulkan data ya, bisa melalui referensi ataupun ya atau bacaan terkait gitu ya. Kemudian memeriksa dan membersihkan data, memilih metode analisis, kemudian menganalisis data, menafsirkan dari hasil analisis ya, kemudian membuat kesimpulan dan melaporkan hasil. Nah, next ya. Apa saja yang dimaksud dengan model? Jadi model itu menurut saya adalah suatu representasi sederhana dari sistem atau proses yang digunakan untuk menjelaskan, kemudian memprediksi ataupun mengontrol perilaku sistem ya. Kemudian model itu sebenarnya kalau kita bicara model itu kan berbicara tentang uh, grafik ya, diagram, kemudian deskripsi matematika, sistem grafik, sistem fisik gitu maksudnya, dan yang merepresentasikan sistem yang lebih kompleks gitu. Kemudian pertanyaan kelima adalah contoh model yang Anda ketahui berdasarkan makalah. Jadi ini mungkin model ini kalau makalah itu saya anggapnya adalah skripsi ya yang dulu pernah saya lakukan. Jadi contoh-contoh model itu ada model regresi, kemudian ada model klasifikasi, model cluster, dan model simulasi gitu. Nanti penjelasannya teman-teman bisa lihat lebih lanjut. Kemudian Kemudian, apa tujuan dari dilakukannya simulasi? Yaitu yang pertama adalah memahami perilaku sistem dan memperkirakan hasil masa depan gitu. Jadi, kalau perilaku sistem itu simulasi dapat digunakan untuk memahami bagaimana sistem bekerja, kemudian bagaimana faktor tersebut dapat mengaruhinya. Kemudian dengan mereplikasikan sistem dalam simulasi itu, kita dapat istilahnya itu memahami lebih detail ya bagaimana perilaku sistem itu. Kemudian memperkirakan hasil masa depan itu dapat memprediksi hasil dari apa yang telah kita rancang, sistem yang kita rancang gitu. Nah, dalam simulasi, pengguna dapat memasukkan data input dan mengamati hasil output yang dihasilkan. Jadi, adakah yang kurang Anda pahami terkait eksplorasi konsep di sini? Saya jawabnya adalah cukup jelas ya menurut saya. Itu, nah, sebenarnya ada lagi teman-teman, satu lagi terkait dengan lembar kerja mahasiswa, yaitu di bagian kedua. Nanti ada di video berikutnya terkait dengan ada lebih banyak, lebih detail lagi bagian ruang kolaborasi ya, topik 8. Nanti teman-teman pantau aja video berikutnya. Oke, sekian dari saya terkait dengan eksplorasi konsep ya, bagian lembar kerja reflektif individual dan lembar kerja mahasiswa bagian part 1. Jika nanti teman-teman ada saran komentar ataupun mau tanya-tanya, boleh nanti ketik di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman, biar saya lebih semangat untuk membuat videonya. Kemudian jangan lupa klik tanda lonceng ya, notifikasi, biar nanti ketika ada uploadan baru nanti teman-teman bisa update gitu. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video ya.